Bayangkan dirimu berdiri di sebuah persimpangan jalan yang kabur setelah upacara kelulusan SMA berakhir. Di satu sisi, ada jalur yang terlihat kokoh, beraspal rapi, dengan lampu penerangan yang jelas, sebuah jalur yang dijanjikan oleh sistem bernama karier profesional atau menjadi karyawan. Di sisi lain, ada jalan setapak yang penuh semak belukar, menanjak curam, namun menawarkan pemandangan puncak yang luar biasa bagi mereka yang berhasil mendakinya. Jalur yang kita kenal sebagai kewirausahaan. Banyak orang berkata, jadilah bos bagi dirimu sendiri, sementara yang lain berbisik, carilah keamanan, dunia luar itu kejam. Namun, apakah benar pilihannya sesederhana antara kebebasan dan perbudakan korporat? Apakah menjadi pengusaha selalu berarti kaya raya dan menjadi karyawan selalu berarti terjebak dalam rutinitas yang membosankan? Hari ini, kita akan merobek tirai ekspektasi dan melihat realita mentah di balik dua pilihan besar ini. Selamat datang di pembahasan yang mungkin akan menentukan kemana arah energimu akan dicurahkan dalam beberapa tahun ke depan. Video ini bukan untuk memberimu motivasi kosong yang memaksamu untuk segera keluar dari zona nyaman tanpa perhitungan. Bukan juga untuk menakut-nakuti kamu agar tidak berani bermimpi besar. Tujuan kita hari ini adalah melakukan bedah objektif terhadap dua jalan hidup yang seringkali diadu domba oleh media sosial. Kita akan berbicara tentang realita yang jarang dibahas di balik meja kantor dan di balik layar bisnis yang sedang berkembang. Jika saat ini kamu merasa bingung, tertekan oleh ekspektasi orang tua, atau sekadar ingin tahu apa yang sebenarnya menantimu di luar gerbang sekolah, maka kamu berada di tempat yang tepat. Mari kita lupakan sejenak jargon-jargon financial freedom yang sering disalahartikan dan mari kita bicara tentang strategi hidup yang sebenarnya. Masalah terbesar dalam menentukan pilihan pasca SMA adalah banyaknya mitos yang kita telan bulat-bulat. Mari kita mulai dengan menghancurkan pola pikir yang keliru. Ada stigma yang berkembang kuat bahwa menjadi karyawan adalah bentuk modern dari perbudakan di mana kamu hanya membangun mimpi orang lain. Di sisi lain, ada glorifikasi berlebihan terhadap pengusaha muda. Seolah-olah hanya dengan memiliki bisnis sendiri, kamu otomatis memiliki derajat yang lebih tinggi dan waktu luang yang tak terbatas. Pandangan hitam putih ini sangat berbahaya. Kenyataannya, banyak pengusaha yang justru bekerja lebih keras dan lebih lama daripada karyawan manapun, sementara banyak karyawan profesional yang memiliki dampak besar bagi dunia dan tingkat kesejahteraan yang luar biasa. Seringkali kita terjebak dalam pemikiran bahwa keamanan finansial hanya ada di dunia kerja, atau kebebasan hanya ada di dunia bisnis. Padahal, keamanan sejati datang dari kompetensi, bukan dari status pekerjaanmu. Banyak orang mengejar gelar CEO di kartu nama mereka hanya karena gengsi, tanpa menyadari bahwa CEO sebenarnya adalah orang yang paling bertanggung jawab jika segalanya runtuh. Kita harus berhenti melihat pekerjaan hanya sebagai status sosial dan mulai melihatnya sebagai mekanisme pertukaran nilai. Jika kamu masuk ke dunia kerja atau bisnis dengan asumsi yang salah, kamu tidak hanya akan kecewa, tapi juga rentan terhadap kegagalan yang tidak perlu. Mari kita bicara jujur tentang menjadi karyawan. Keuntungan terbesarnya yang sering diremehkan adalah stabilitas dan struktur saat kamu lulus SMA atau kuliah dan memutuskan untuk bekerja, kamu masuk ke dalam sebuah ekosistem yang sudah memiliki sistem pendukung. Kamu mendapatkan gaji yang pasti setiap bulan, jaminan kesehatan, dan jalur pengembangan karier yang terukur. Ada sebuah kenyamanan psikologis saat mengetahui bahwa tanggung jawabmu memiliki batas yang jelas. Kamu tidak perlu memikirkan bagaimana cara membayar listrik kantor atau bagaimana cara menutupi kerugian perusahaan di bulan yang sepi pelanggan. Itu adalah beban pemilik perusahaan, bukan bebanmu. Namun, kenyamanan ini datang dengan harga yang harus dibayar. Menjadi karyawan berarti kamu harus siap untuk berkompromi dengan waktu dan otoritas. Kamu beroperasi di bawah visi orang lain, mengikuti aturan yang mungkin tidak selalu kamu setujui, dan seringkali merasa seperti bagian kecil dari mesin yang sangat besar. Ada tekanan target, ada politik kantor yang melelahkan, dan yang paling krusial, pendapatanmu biasanya memiliki batas atau ceiling.
Kamu menukarkan waktu dan keahlianmu dengan kepastian, namun seringkali kepastian itu membuatmu merasa stagnan jika kamu tidak memiliki dorongan internal untuk terus belajar di luar deskripsi pekerjaanmu. Realita menjadi karyawan adalah tentang manajemen ekspektasi dan kemampuan untuk menavigasi struktur organisasi demi mencapai posisi di mana suaramu benar-benar didengar. Sekarang, mari kita bedah dunia kewirausahaan yang seringkali tampak sangat berkilau di layar Instagram. Menjadi pengusaha adalah tentang merangkul ketidakpastian. Jika karyawan menukarkan waktu untuk keamanan, pengusaha menukarkan keamanan untuk peluang yang tak terbatas. Di sini, tidak ada gaji tetap. Bulan ini kamu bisa mendapatkan keuntungan setahun gaji karyawan, tapi bulan depan kamu mungkin harus merogoh tabungan pribadi hanya untuk memastikan operasional tetap berjalan. Tanggung jawabnya sangat masif, kamu adalah orang pertama yang datang dan orang terakhir yang pulang. Kamu bukan hanya pembuat keputusan, tapi juga pemecah masalah, akuntan, tenaga pemasar, sekaligus motivator bagi dirimu sendiri saat semua orang meragukan langkahmu. Kebebasan yang dijanjikan dalam bisnis seringkali merupakan jebakan jika kamu tidak disiplin. Kamu memang tidak punya bos, tapi pelangganmu adalah bosmu yang paling kejam. Kamu tidak terikat jam kantor 9 sampai 5. Tapi otakmu kemungkinan besar akan bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tekanan mental untuk memastikan bisnis bertahan di tengah persaingan pasar bisa sangat menguras energi. Namun, bagi mereka yang memiliki mentalitas problem solver, tantangan ini adalah bahan bakar. Realitanya adalah menjadi pengusaha pasca SMA berarti kamu memilih untuk belajar melalui kegagalan yang mahal dan nyata, bukan melalui buku teks. Kamu sedang membangun sebuah entitas yang jika berhasil bisa memberikan dampak ekonomi dan sosial yang luas, namun kamu harus siap untuk berjalan sendirian di lembah kegagalan untuk waktu yang mungkin cukup lama. Ada beberapa fakta pahit yang jarang sekali masuk ke dalam konten motivasi. Tahukah kamu bahwa mayoritas bisnis baru gagal dalam 2 tahun pertama? Banyak orang yang terlalu terburu-buru terjun ke dunia bisnis karena benci dengan rutinitas kerja, hanya untuk menyadari bahwa menjalankan bisnis membutuhkan rutinitas yang jauh lebih ketat dan disiplin yang lebih keras. Di sisi lain, kita sering lupa bahwa banyak orang terkaya dan paling berpengaruh di dunia memulai karier mereka sebagai karyawan yang sangat berdedikasi. Mereka menggunakan masa-masa menjadi karyawan untuk magang berbayar, belajar cara kerja industri, membangun jaringan, dan mengumpulkan modal mental sebelum akhirnya memutuskan untuk berdiri sendiri. Fakta lainnya adalah tentang keberlanjutan. Sukses sebagai pengusaha bukan tentang seberapa besar ledakan awalnya, tapi seberapa lama kamu bisa bertahan di tengah badai. Banyak orang terjebak dalam survivorship bias, di mana kita hanya melihat satu pengusaha sukses yang beruntung dan mengabaikan ribuan lainnya yang bangkrut tanpa suara. Begitu juga di dunia kerja. Menjadi karyawan tidak otomatis berarti kamu akan aman selamanya. Di era disrupsi teknologi ini, karyawan yang tidak berinovasi juga berisiko tinggi terkena PHK. Intinya, baik itu bisnis atau kerja, risikonya selalu ada, hanya bentuknya saja yang berbeda. Lalu, bagaimana cara memilih? Kamu harus mulai dengan jujur pada dirimu sendiri. Pertama, tanyakan tentang toleransi risikomu. Bisakah kamu tidur nyenyak jika tidak tahu dari mana uang untuk makan bulan depan berasal? Jika jawabannya tidak, mungkin memulai sebagai karyawan adalah langkah bijak untuk membangun fondasi. Kedua, lihat karakter pribadimu. Apakah kamu tipe orang yang membutuhkan instruksi jelas agar bisa bekerja maksimal, atau kamu adalah tipe orang yang merasa sesak jika harus mengikuti prosedur yang kaku? Ketiga, apa tujuan hidupmu untuk 5 tahun ke depan? Jika tujuanmu adalah belajar sebanyak mungkin tentang sistem industri yang kompleks, masuk ke perusahaan besar sebagai karyawan akan memberimu akses ke pengetahuan yang tidak bisa kamu dapatkan di garasi rumahmu sendiri. Jika tujuanmu adalah menciptakan solusi untuk masalah spesifik yang kamu lihat di masyarakat, maka bisnis adalah kendaraannya. Ingatlah bahwa pilihan ini tidak harus permanen. Kamu bisa menjadi karyawan untuk mencari pengalaman, lalu berpindah ke bisnis, atau sebaliknya. Yang paling penting adalah kamu memilih berdasarkan data tentang dirimu sendiri, bukan berdasarkan tren yang sedang ramai di media sosial.
Sebenarnya ada jalur ketiga yang seringkali menjadi strategi paling cerdas bagi lulusan SEMA atau mahasiswa. Jalan tengah. Kamu tidak harus memilih secara mutlak. Di era digital ini, kamu bisa memiliki stabilitas sebagai karyawan sambil membangun aset bisnis di waktu luangmu. Ini yang sering disebut dengan side hustle atau bisnis sampingan. Dengan cara ini, kamu memiliki jaring pengaman finansial dari pekerjaan utamamu untuk mendanai eksperimen bisnismu. Jika bisnis sampinganmu tumbuh lebih besar dari gajimu dan terasa stabil, barulah kamu melakukan transisi penuh. Strategi ini meminimalkan risiko keputusasaan. Banyak pengusaha gagal karena mereka terburu-buru keluar dari pekerjaan tanpa cadangan modal, sehingga keputusan bisnis mereka diambil berdasarkan rasa takut akan kelaparan, bukan berdasarkan logika pasar. Menjadi intrapreneur atau bersikap seperti pengusaha di dalam perusahaan tempatmu bekerja juga merupakan pilihan hebat. Kamu menggunakan sumber daya perusahaan untuk berinovasi dan belajar, sementara kamu tetap menerima kompensasi yang layak. Ingat, dunia tidak lagi hanya tentang pilih satu, tapi tentang seberapa adaptif kamu dalam mengombinasikan berbagai peluang. Pada akhirnya, apakah kamu memilih menjadi karyawan yang berdedikasi atau pengusaha yang berani? Kunci utamanya tetap sama, konsistensi dan kemauan untuk terus belajar. Kehidupan setelah SMA bukanlah tentang menemukan jawaban yang sempurna dalam semalam, melainkan tentang keberanian untuk memulai sebuah perjalanan. Jangan biarkan rasa takut salah melangkah membuatmu tidak melangkah sama sekali. Setiap jalur memiliki kerikil dan bunganya masing-masing. Yang paling penting adalah kamu menjalaninya dengan kesadaran penuh, bukan sekadar ikut-ikutan. Terima kasih telah menonton pembahasan mendalam ini. Sekarang saya ingin mendengar pendapatmu di kolom komentar. Jalur mana yang saat ini sedang kamu pertimbangkan, atau apakah kamu sudah memiliki pengalaman di salah satu jalur tersebut? Mari kita berdiskusi dengan sehat di bawah. Jangan lupa untuk klik tombol like jika video ini membantumu menjernihkan pikiran, dan subscribe untuk konten-konten edukatif lainnya tentang pengembangan diri dan karier. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah belajar karena dunia tidak pernah berhenti berubah.